kita. Mana yang benar, apa yang tidak benar. Oleh sebab itu di Roma 12 dikatakan begini, karena itu persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara, misalnya begini, karena saya percaya tubuh saya ini adalah persembahan yang kudus. Nah, kekudusan kita itu bukan soal karena divaksin atau tidak divaksin. Tapi bisa saja orang tidak divaksin karena dia bilang, oh tubuhku ini adalah suci dan kudus sebagai tubuh yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi hatinya penuh dengan iri hati, kedengkian, kecemburuan, amarah, itu juga tidak kudus. Ya saudara, jadi saudara-saudara, peliharalah saudara hati kita. Pastikan hati kita suci dan kudus, tidak bercacat celah. Dikatakan di ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini dia saudara-saudara, ketika kita menjaga tubuh kita dari segala kontaminasi dunia, jangan menggunakan tubuh kita menjadi alat immoral seksual, jangan menggunakan tubuh kita menjadi alat untuk roh kecemburuan, roh kedengkian, roh amarah, roh macam-macam ya, macam-macam masalah hati gitu loh saudara. Jangan sampai bercokol di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Nah kalau kita sudah menyucikan hati kita sebagai persembahan, itulah ketika kita menyucikan hati kita dan kita memberikan tubuh kita sebagai alat, perlengkapan senjata Allah, maka saudara, hati kita, pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, bukan saja kehendak Allah, tetapi kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, dan bahkan apa yang berkenan dan kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Jadi puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, jangan bingung-bingung, jangan cari hamba Tuhan sana sini, jangan cari cari ya mengandalkan kepada apa kata orang, apa kata pendeta. Pertama, cari Tuhan. Yang kedua, cari sumber yang benar. Belajar, saudara, mengedukasi diri kita, tubuh, mengedukasi hidup kita, saudara-saudara ya. Dan yang ketiga, apapun yang kau ambil, keputusan yang kau ambil, baik vaksin atau tidak vaksin, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Karena apa? Itu tubuhmu. Apapun yang kau lakukan tubuhmu, lakukan itu untuk kemuliaan Kristus, untuk tubuh, untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, dengan hati nurani yang murni. Amin. Nah, dulu saya pernah menyinggung sedikit tentang mimpi. Saya dulu pernah mimpi seperti ini. Di dalam mimpi itu banyak orang dikejar-kejar. Militer ikut, saudara-saudara. Militer ikut, lalu ikut ngejarin orang. Saya pikir kok orang-orang pada dikejar, saya juga ikut dikejar-kejar, saudara-saudara. Tiba-tiba saya sembunyikan diri di bawah kolong, tiba-tiba di bunker. Pokoknya saya nggak tahu ini apa, kenapa kok banyak orang dikejar-kejar oleh orang-orang yang berpakaian kayak militer begitu. Nah, suatu hari saya tiba-tiba entah bagaimana suami saya memaksa saya, kayaknya diserahkan gitu ya, kepada yang kelihatannya anggota militer ini, karena pakaian itu kayak pakaian FEMA di Amerika tuh federal, kayak tentara-tentara apa ya namanya, rakyat gitu ya, yang biasanya menangani kalau ada musibah-musibah di negeri ini. Nah mereka ini yang dipakai pemerintah untuk menangani misalnya banjir atau menangani kasus-kasus bencana alam, namanya FEMA, FEMA. Saudara bisa
lihat gitu ya. Nah, pakaiannya seperti itu, saudara. Lalu saya didudukkan pada satu kursi ya, kayak kursi dokter gitu ya, saudara, kayak kursi dokter, tahulah di rumah sakit gitu kan. Kita duduk gitu. Lalu tangan saya tuh diginikan gitu loh, saudara. Diginikan. Lalu disuntikkan sesuatu kepada saya. Suntik di dalam jarumnya itu, jarumnya warna hijau gitu loh, saudara. Jadi jarumnya bukan bening. Nah, yang disuntikan kepada kita, kepada COVID-19 itu kan warnanya bening toh. Jadi nggak sama dengan mimpi saya gitu loh, saudara. Nggak sama. Jadi itu warna hijau. Waktu disuntikan kepada saya, tiba-tiba tiba-tiba saya rasa seperti di alam lain. Tiba-tiba kayak di alam Avatar. Saudara kalau nonton film Avatar ya, itu dia di dalam film Avatar itu dia dimasukkan dalam satu kayak peti elektronik gitu ya, peti elektronik. Dia masuk ke sana, ditaruh macam-macam apa gitu ya, elektrik apa gitu, colokan gitu. Tiba-tiba dia itu, saudara, pikirannya itu, dia itu adalah berada di alam yang lain, dan orang yang hidup di zaman dia itu berkomunikasi dengan orang yang hidup di dalam alam pikirannya itu, yang di alam lain itu. Nah, saya ingat itu aja, saudara-saudara. Waktu saya mimpi itu, tiba-tiba pikiran saya seperti ada di alam lain. Jadi somehow, entah kenapa, berarti sesuatu yang disuntikan itu kayaknya mempengaruhi pikiran gitu, pikiran saya. Nah, oleh sebab itu ada sedikit di dalam diri saya gitu ya, saya lebih harus mawas diri. Apapun itu yang disuntikkan ke dalam tubuh saya, secara paksa saya harus mengantisipasi gitu. Nah, mimpi yang kedua soal suntik menyuntik di dalam tubuh kita gitu, saudara. Suatu hari juga saya dapat mimpi. Mimpinya itu adalah juga orang-orang dikejar-kejar, saudara, sama berpakaian yang militer ini. Waktu itu salah satu orang yang kayak berpakaian militer itu bilang, sebut nama saya, Hana, dia bilang begitu, Hana. Jadi saya ini kayaknya sering dipanggil gitu loh, saudara, dengan dalam mimpi-mimpi. Yang lain juga nama saya sering disebut, namaku disebut gitu loh, saudara. Kayaknya nih saya ini sering jadi target dari kayaknya penguasa di udara, nggak tahu kenapa gitu loh, saudara. Tapi kelihatannya di dalam mimpi ini yang saya tahu, penguasa di orang-orang kuat di dalam mimpi itu tahu kelihatannya bahwa saya ini memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu gitu loh tentang keadaan di sekitar atau keadaan alam atau zaman gitu loh, saudara, kayak suku Isakar gitu loh, saudara. Jadi memang saya ada semacam karunia itu, karunia pengetahuan itu. Karunia pengetahuan itu kalau di Alkitab itu karunia rohani gitu loh, saudara. Nah, itu maksudnya karunia pengetahuan itu somehow entah dari mana, bukan karena belajar dari ilmu, bukan karena belajar dari internet, saya itu pokoknya tahu aja gitu loh, saudara. Nah, ini saya percaya adalah salah satu roh Kristus, roh pengetahuan. Itu salah satu daripada 7 roh Allah. Jadi saudara, roh pengetahuan. Nah, memang karunia ini sepertinya udah saya alami dari kecil. Waktu saya mulai kecil, itu merupakan adalah salah satu dari karunia kenabian gitu. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan dan untuk Tuhan saja, dan untuk pekerjaan Tuhan. Karunia ini saya berikan. Jadi memang saudara-saudara, setiap kali saya seringkali di dalam mimpi saya ketemu dengan orang-orang kuat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara atau orang kuat gitu ya. Mereka tuh tahu kalau saya tahu sesuatu gitu. Jadi mereka tuh ingin serangannya saya gitu loh, yang diserang saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apapun itu yang saya sampaikan kepada saudara, itu saya tidak buat-buat atau tidak saya reka-reka. Apa adanya aja, apa yang saya tahu, apa yang Tuhan taruhkan di dalam pikiran saya, hati saya, itu yang saya beritahukan. Jadi di dalam mimpi ini saudara-saudara, militer ini sebut nama Hana gitu. Saya jadi target gitu. Waktu saya dipanggil, ada 2 nurses, ada 2 perawat gitu ya. Nah, perawat ini dia kayak bawa alat kayak ya kotak-kotak gitu ya, P3K kayak gitu-gitu loh, saudara, buat kotak nurse gitu. Terus saya disuruh duduk, dipaksa. Jadi saya dipaksa mau dipasangin chip. Nah, saudara, pada waktu itu, sewaktu mimpi itu berlangsung, sampai saat itu saya tidak tahu kalau ada yang namanya chip berbentuk kecil gitu, chip yang bisa dimasukkan ke dalam tangan.
Yang saya lihat dalam mimpi itu adalah dia berbentuk chip kecil sekali saudara, seperti seujung beras. Itu yang saya lihat dalam mimpi saya. Nah, saya dipaksa, nurse ini, perawat ini juga dipaksa oleh orang militer itu untuk melakukan tindakan pemasangan chips ini ke tangan saya. Dan saya kan hamba Tuhan, saya tahu gitu, saya kan hamba Tuhan, saya jadi mereka ini mentargetkan saya. Saya pasti tidak mau toh dipasang chip gitu. Nah, tapi orang ini saudara-saudara dipasangkan chip ke dalam tangan saya. Itu dipaksa. Saya sebenarnya tidak mau. Tapi apalah daya, namanya juga dipaksa, di luar dari kemauan kita, di luar daripada kemauan saya, tangan saya ditarik, dipasangkan itu, saudara, chip itu. Nah, dua nurses ini, dua perawat ini, mereka tidak mau secara hati nurani mereka tidak mau melakukan itu kepada saya. Karena mereka tahu saya ini hamba Tuhan. Tetapi apalah daya mereka juga di bawah perhambaan atau pemaksaan daripada para ahli militer tersebut. Dan tugas-tugas mereka, apalah daya mereka cuma seorang nurses. Jadi mereka itu adalah pekerjaan mereka dan mereka harus melakukan itu di luar daripada keinginan mereka, saudara-saudara. Jadi mereka nangis karena mereka merasa kasihan kepada saya, karena saya harus dipasangin alat itu, dan walaupun mereka nggak mau gitu loh. Jadi kayak rasa bersalah gitu ya. Nah, saya mendapatkan pengetahuan di dalam mimpi itu. Ketika saya bermimpi, ya, saya tahu bahwa di dalam chip itu ada GPS-nya. Di dalam chips itu ada power-nya, ada informasi data-data saudara. Jadi di dalam chip itu mereka tuh bisa tahu pergerakan kita. Bahkan mereka tuh bisa mendengarkan percakapan kita, ada semacam kayak rekamannya. Mereka tuh bisa tahu gerak-gerik kita. Saya bicara, jadi dalam ini ketika saya sudah ditaruh chip itu, saya tuh pengen beritahukan kepada suami saya ini dipasangin chip, tapi saya nggak bisa ngomong. Karena apa? Saya sudah, pasti mereka tahu kalau saya itu lagi ngomong sama suami saya, gitu. Jadi inilah the power of that chip itu, saudara-saudara. Sedemikiannya. Dan yang lain lagi impactnya dari chip itu, mereka ini ada signalnya, kayak frekuensinya, atau kayak komputer. Kan komputer kita misalnya di depan rumah kita toh, di depan kita, di kamar kita. Tapi frekuensi internetnya itu kan ada di tempat yang lain. Misalnya segala app kita mau akses kepada Dropbox misalnya gitu ya. Nah, Dropbox itu kan itu tempat penyimpanan file itu kan ada pusatnya toh, yaitu perusahaan daripada Dropbox tersebut. Mereka bisa akses Dropbox kita. Demikian halnya dengan chips tersebut. Ada sumbernya di pusatnya. Semua komputer, kok di dalam komputer mereka tuh ada file-filenya kita. Misalnya ini Dropbox-nya Hana, di chipnya ini Hana gitu. Nah, chip ini tidak hanya berfungsi untuk mengawasi kita, segala gerak-gerik kita, tapi juga informasi data kita. Tapi lebih powerfulnya lagi saudara, mereka bisa mengkontrol kehidupan kita di dalam mimpi ini. Saya tidak mengatakan apakah itu terjadi sekarang. Nah, di dalam chip ini dari pusatnya mereka bisa menterminate gitu setiap orang. Misalnya kalau dia nggak suka saya si Safrudin gitu ya, ini Safrudin teroris, ini kita akan matikan gitu loh, terminasi, kita akan terminate gitu, ini orang ditekan, artinya dimatikan gitu loh saudara, orangnya mati. Nah, pada waktu itu ditekan itu dari pusatnya, ini di sininya saudara, orangnya itu bisa begini, kejang-kejang, drop dead seperti rumput yang layu. Seperti kasus-kasus yang COVID-19
Ya, kok tiba-tiba kok orang drop gitu, drop dead gitu ya. Tiba-tiba orang gini. Nggak masuk akal, saudara. Sungguh-sungguh tidak masuk akal. Pertanyaan saya sedikit secara pribadi, ada sedikit curigation, kita bilang gitu ya istilahnya. Curigation, gitu, curiga. Kok cara mati COVID-19 yang di Cina beda dengan cara COVID-19 mati yang di Amerika? Beda cara COVID-19 yang ada cara mati yang di Indonesia. Yang di Indonesia, saudara, COVID-19 kalau orang kena, kebanyakan anak-anak Tuhan, banyak mereka yang survive. Memang banyak juga yang meninggal gitu ya. Tetapi cara matinya tidak seperti yang di Korea, yang di Cina. Kalau saudara perhatikan yang di Cina, itu orang-orang kayak entah, pokoknya ada di jalan-jalan, drop dead gitu loh. Tergelepar. Seperti ada sesuatu yang sepertinya mengkontrol kehidupan mereka, tiba-tiba dipencet gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini itu yang tadi itu, tidak, saya enggak. Tapi aneh, bagi saya itu suatu pertanyaan. Kok bisa gitu, bisa berubah? Kalau di Amerika tuh, kalau di Amerika orang ke rumah sakit dulu nggak ada, hampir tidak terdengar orang-orang yang tiba-tiba jatuh di jalan gitu loh, saudara. Dengan demikiannya banyaknya, itu rata-rata orang di rumah sakit meninggalnya, saudara, yang tua-tua ya khususnya begitu. Jadi kayaknya bingung, kayak ada ya pokoknya begitulah saudara-saudara, ada perbedaan. Nah, pada waktu saya dipasangkan tersebut, mestinya apa yang dipasangkan ke dalam jari saya tersebut memiliki pengaruh kepada saya, kepada otak gitu ya. Karena kok pikiran kita dikontrol kan, dia memberikan signal gitu loh, saudara. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu semua ada jaringan, ada saraf. Karena tubuh kita terdiri dari listrik, saudara. Tubuh kita terdiri dari listrik alami. Tubuh kita membuat listrik. Jadi ketika alat chips yang memiliki frekuensi listrik gitu dipasangkan ke tubuh kita, saudara-saudara ya. Nah, otak kita ini, saudara, otak kita ini terdiri dari listrik loh, saudara. Ya, tidak ada frekuensinya otak kita ini. Nah, dia itu seperti kayak jaringan-jaringan listrik begitu, saudara. Itu sebabnya tubuh kita, dia memberikan signal, tubuh kita bergerak. Nah, kenapa tangan saya bergerak begini? Itu karena ada jaringan listrik alami di dalam otak saya yang mengalir lewat tubuh, sehingga tubuh saya ini bisa bergerak seperti ini. Nah, bayangkan kalau ada satu chip dimasukkan ke dalam tubuh kita, dan itu memiliki frekuensi listrik. Saya bukan ahli listrik, kenapa saya ngomong begini ya? Gak tahu deh, pengetahuannya dari mana, gak tahu. Pengetahuan dari Tuhan aja kali ya. Nah, saudara-saudara, listrik ketemu listrik itu akan bersambung, nyambung gitu. Jadi apapun yang informasi di sini gitu ya, itu bisa masuk ke otak kita, bekerja, nyatu gitu loh. Karena apa? Karena dimasukkan dalam tubuh itu ada listriknya, saudara. Jadi saudara-saudara, pasti ada pengaruhnya apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, saudara, setelah saya di dalam mimpi itu, mestinya kan pikiran saya terpengaruh, mestinya kan tubuh saya dipengaruhi. Tetapi di dalam mimpi itu, nursesnya, perawatnya mengatakan gini, oh, dalam bahasa Inggris ya, it doesn't affect her. Oh, itu tidak mempengaruhi dia, tidak mempengaruhi dia. Dia memiliki dia bilang gini, she has a strong will, pakai bahasa Inggris. She has a strong will, artinya dia memiliki kemauan yang tinggi. Tapi waktu dia bilang memiliki kemauan tinggi, saya dapatnya begini, saudara, pengetahuannya begitu, hikmatnya, bahwa iman saya, karena pikiran saya sudah dipenuhi dengan Kristus, pikiran Kristus sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup. Makanya saudara, kita perlu baca firman Tuhan untuk direkam di alam sadar, bawah sadar, alam tidak sadar kita, saudara-saudara. Itu rekaman otak. Kita selalu urapi otak kiri, otak kanan, saudara-saudara ya. Nah, somehow, entah kenapa, saudara, chips tersebut tidak bisa memberikan impact kepada tubuh saya dan pikiran saya. Jadi nggak berfungsi gitu loh, saudara. Nah, kenapa saya beritahukan seperti ini? Artinya saya percaya sekali Tuhan menunjukkan saya mimpi ini untuk menyatakan kepada saya, sebagaimanapun
kalau engkau harus dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada engkau. Tetapi kalau engkau berdoa kepada Tuhan, rohmu kuat, imanmu kuat, pikiranmu kuat, maka pikiran Kristus lebih berkuasa, lebih powerful daripada kuasa, kekuatan, apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, mungkin satu saat kita harus diperhadapkan seperti itu. Kita tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Kalau saya punya pilihan, saya nggak mau dikasih chip. Kalau saya punya pilihan, saya nggak mau dikasih vaksin. Tapi kalau saudara kita harus tidak ada punya pilihan dan kita harus diharuskan melakukan itu, saudara-saudara, maka di luar daripada kemauan kita diambil tangannya, dipaksa gitu ya saudara, maka percayalah, kuasa Tuhan lebih powerful, roh Tuhan lebih powerful di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, daripada apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Karena dia cuma bisa merusak tubuh kita, namun tidak bisa menjamah roh kita, tidak bisa menjamah iman kita, tidak bisa menjamah pikiran kita. Itu sebabnya saudara, intinya gunakan tubuh kita ini sebagai tubuh Kristus, sebagai bait suci Allah yang suci. Jangan terkontaminasi, supaya apa? Roh kita menjadi kuat, saudara-saudara. Pikiran kita menjadi kuat, sehingga apapun nanti yang berusaha untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita secara paksa tidak akan berfungsi. Nah, sekarang ini saudara-saudara, banyak orang sudah harus terpaksa. Bagaimana kalau dia harus terpaksa, harus menerima itu demi supaya dia hidup, supaya dia bisa makan dan sebagainya. Saudara-saudara ya, lah kalau dunia masih belum menyatakan aku antikris dan sebagainya, saudara-saudara, seperti yang di Revelation, ya kita jangan mendahului Tuhan. Gitu loh maksud saya, saudara. Jangan juga iblis membingungkan saudara tentang pengajaran-pengajaran akhir zaman. Jangan mengklaim bahwa kita sudah kita sudah di bawah daripada zaman antikris, kalau Tuhan belum menyatakannya. Karena yang namanya nanti di Revelation, di Wahyu itu saudara, tentang antikris itu nanti mendunia. Semua bangsa-bangsa itu nanti ada satu pemerintahan, satu individual yang namanya si antikris itu. Kalau orang Muslim si Dajjal itu, yang benar-benar memproklaim dirinya adalah antikris, yang mengharuskan nanti orang pakai tanda-tanda itu. Nah, saat ini kaliber yang ada di Alkitab itu belum, saudara, belum sampai ke sana. Jadi kita jangan mendahului juga firman Tuhan, jangan mendahului juga apa yang kata Tuhan, lalu kita mulai mengklaim sendiri, mendeklarasikan sendiri. Karena apa, saudara? Bahwa yang namanya menjadi bukan saja saudara Mesias palsu yang mau memalsukan, bukan saja iblis ingin memalsukan Mesias dengan mengproklamirkan bahwa dia adalah Mesias. Jadi kita bilang tuh Mesias palsu gitu ya. Tetapi iblis pun ingin, atau banyak yang sudah mendeklarasikan bahwa dia adalah antikris. Jadi yang memalsukan itu, yang dipalsukan itu bukan saja Mesiasnya atau Mesias atau Yesus Kristus yang dipalsukan, tapi antikris pun dipalsukan. Jadi banyak pun orang-orang di sana sini yang sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dialah antikris, bahwa dialah sang antikris. Ada nih saudara sekarang di Meksiko, yang sudah di Meksiko di dekat ini, pokoknya Spanish speaking gitu loh ya, yang mengatasnamakan bahwa dirinya lah antikris. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Lalu setiap anggotanya dipakai 666 kakinya di angka 66. Menurut saya ini adalah bodoh, karena bukan angka 66 secara literal gitu ya, yang sebenarnya yang Tuhan katakan di Wahyu. Ini misteri, saudara, yang perlu direvelasi atau dibukakan gitu loh, saudara. Yang perlu di-reveal atau yang dibukakan, karena ini adalah misteri. Jadi
saat ini belum ada antikris yang benar-benar sungguhan itu yang keluar itu belum, saudara, belum. Kalau dia benar-benar sudah menyatakan antikrisnya, sudah akulah dia antikris begini, kita akan tahu. Semua orang akan tahu. Tapi saat ini belum. Tetapi banyak iblis-iblis yang sudah mendahului men-self-proclaim bahwa dia adalah antikris. Jadi juga banyak antikris palsu, saudara-saudara. Jadi jangan salah. Nah, tugas mereka ini apa? Namanya juga iblis yang suka membuat kekacauan, kebingungan. Tujuan mereka adalah pembuat kekacauan, pembuat kebingungan, termasuk anak-anak Tuhan. Jangankan gini, iblis pun bisa menyamar seperti serigala berbulu domba. Ya, iblis bisa menyamar sebagai domba yang berbulu serigala. Benar. Iblis bisa meniru gembala yang palsu, bisa meniru domba, tapi di dalamnya adalah serigala. Jadi iblis pun bisa meniru antikris yang palsu, saudara-saudara. Untuk apa? Membingungkan kepada orang-orang pilihan. Jadi saudara, jangan menjadi korban kebingungan daripada iblis. Jangan mau menjadi korban daripada iblis yang membingungkan, ya. Jadi jangan menjadi korban iblis yang membingungkan, roh kebingungan, ya saudara-saudara, yang ingin membingungkan saudara, gitu loh. Jangan jangan kita melebihi atau mendahului Tuhan. Belum waktunya Tuhan bilang antikris, kok kita sudah mendeklarasikan antikris, gitu loh. Udah datang, gitu loh. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang ini, karena saya lagi bertanya-tanya, Tuhan, ini jangan-jangan iblis ini mau melepaskan roh kebingungan di antara anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan sendiri pun jadi bingung, jadi menderita, padahal penderitaannya itu unnecessary. Penderitaannya itu padahal tuh nggak begitu penting. Penderitaan itu bukan yang daripada Tuhan, tetapi penderitaan itu terjadi oleh karena apa? Penderitaan itu terjadi karena mereka terhasut daripada roh bohong daripada si iblis, atau roh kekacauan, atau roh kebingungan daripada si iblis. Jadi jangan, saudara, jangan mau menjadi korban daripada kebingungan iblis. Selagi rohmu masih menyembah Tuhan, pikiranmu menyembah Tuhan, pikirkanlah segala sesuatu yang ada dalam kerajaan Allah. Karena apa? Jangan juga sampai kita sesat. Banyak dulu ya kumpulan orang-orang gini, oh Tuhan Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Ada okkultisme ya, bukan okkultisme, cult gitu. Apa sih kalau kultus gitu? Sebentar. Penyembah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kelompok sesat gitu ya, saudara. Nah, jangan mau disesatkan oleh roh penyesat. Jadi bisa jadi, saudara, roh penyesat itu pun bisa muncul, dia berbentuk seperti serigala, dia berbentuk seperti domba, tapi berbulu serigala. Jadi saudara, jangan mau disesatkan dari rencana Tuhan. Jangan mau disesatkan dari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau disesatkan dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau disesatkan daripada berkat jangan izinkan iblis mengambil berkat-berkatmu, apa yang menjadi berkatmu yang sudah ditetapkan Tuhan, karena engkau terhasut daripada roh penyesat, ya, roh yang membingungkan. Akhirnya engkau menderita atau kehilangan sesuatu oleh karena apa? Engkau tidak attentively mencari Tuhan, atau apa namanya ya, kalau nggak penting kenapa mesti dilakukan, gitu loh maksudnya. Jadi saudara, pada waktu dulu ya, ada dulu kelompok sesat gitu loh. Jadi pengajar sesat. Jadi mereka bilang Tuhan Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang, begitu. Tuhan Yesus sudah mau datang, kita nggak perlu bekerja lagi,
Karena Tuhan sudah mau datang, ayo kumpul semua, hidup sekudus mungkin. Kelihatannya domba, ya kan? Kelihatannya domba yang bagus. Karena apa? Dibilang untuk hidup kudus. Dikatakan tuh untuk mempersiapkan diri kepada Tuhan. Tetapi mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, berkumpul di dalam satu komunitas. Lalu saudara, mereka terpisah daripada rumah Tuhan yang lainnya. Mereka mengurung diri, mereka tidak melakukan apa-apa, bahkan mereka melakukan doa dan puasa. Pada akhirnya saudara, mereka bunuh diri ramai-ramai. Jadi jangan bunuh diri karena hasutan si iblis. Bunuh diri dalam karirmu, bunuh diri dalam hal rencana Tuhan dalam hidupmu. Bunuh diri ini, jangan bunuh diri ya kalau Tuhan gak suruh. Maksudnya gini, ngapain bunuh diri? Maksudnya secara rohani gitu loh saudara. Saudara membunuh dirimu gitu ya, bukan bunuh diri secara rohani, mungkin mental, emotional, physical juga bahkan gitu ya. Jangan bunuh karirmu hanya karena hasutan. Jangan bunuh keluargamu dengan tidak, akhirnya anak-anak menderita oleh karena kamu terkena hasutan. Ya, ujung-ujungnya lagi adalah intinya segala sesuatu yang daripada Tuhan, dia tidak menimbulkan kekacauan. Saudara-saudara, dia tidak menimbulkan memberhentikan kita dari rencana Tuhan. Kalau dia dari iblis gitu ya, kalau dia dari katakanlah begini, seperti gini. Kalau ada orang sudah mengatakan dirimu, bunuh diri aja, karena besok antikris akan memerintah. Karena nih saudara dipaksa pakai vaksin, lalu engkau berubah, DNA-mu berubah. Saudara, ini sesat. Ini informasi sesat, pengajaran sesat. Jangan terima, saudara-saudara. Berhati-hati, begitu ya, dengan pengajaran ini. Jadi inilah nasihat saya. Berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu maksudnya begini, yang membuat saudara menjadi bingung, yang membuat saudara menjadi tidak efektif, tidak menjadi bertumbuh, tidak ditimbulkan ketakutan, ditimbulkan kepada jadi tidak berbuah begitu. Kalau saya relax saja, selagi saya bisa melayani Tuhan, saya masih bisa menyembah Tuhan, itulah yang menjadi pertimbangan saya. Kalau saya masih bisa menyembah Tuhan, kalau saya masih bisa melayani Tuhan, saya masih berdoa, saya masih punya iman, saya masih saya mesti bertekun di dalamnya. Tapi kalau saya harus membunuh diri, saya harus nggak bekerja, saya harus meninggalkan keluarga, saya harus pergi ke hutan, saya harus pergi ke ini, saya rasa saudara tanya dulu, apakah itu roh Tuhan, apa roh hantu, gitu loh saudara-saudara ya. Nah inilah saudara, diperlunya adanya roh, 7 roh Allah memenuhi kita. Roh nasihat, roh counsel ya, roh keperkasaan, roh pengetahuan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh marifat, roh takut akan Tuhan, roh Tuhan memenuhi kita. Oke, saya pikir saya sudah panjang lebar ya saudara-saudara. Jadi saudara, kalau saudara harus divaksin, berdoa sama Tuhan. Tuhan, jadi waktu itu saya disuap gitu loh saudara. Sebelum disuap, karena saya harus diseharuskan. Apakah saya mau disuap? Saya nggak mau, saya lebih pilih nggak mau disuap. Tapi untuk pergi ke dokter, untuk bisa menemui dokter ini, hal yang harus saya lakukan, saya disuap dulu, pastikan saya tidak ada COVID, lalu saya bisa menemukan dokter tersebut. Nah, saudara ya. Nah, waktu saya sudah mau disuap, saya doanya begini. Jadi saudara bisa meniru cara saya. Tuhan, aku berdoa Engkau kuduskan semua alat-alat yang mereka pakai. Alat swab, tes semuanya. Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala impact-impactnya, segala pengaruh-pengaruhnya, segala chemical-chemical yang bukan daripada Tuhan, yang akan merusak tubuhku, aku patahkan, aku hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Iman, saudara-saudara. Deklarasikan ya apa yang kita mau. Nah saudara, kalau saudara harus dipaksa untuk vaksin oleh karena pekerjaan saudara, saudara bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, kuduskan semua, Tuhan tahu keadaanku. Jadi pokoknya saudara harus ada percakapan dulu lah dengan Tuhan, gitu loh. Apa gitu loh, harus ada istilahnya kata discussion gitu ya sama Tuhan, berdiskusi sama Tuhan. Karena apa? Nanti saudara sendiri yang ngalaminnya gitu. Karena
Kalau saudara divaksin, saudara harus mati, saudara harus siap ketemu Tuhan juga. Kan begitu kan? Jadi karena kalau saudara sudah mati, nggak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Jadi lebih baik saudara hidup benar sebelum divaksin. Pastikan saudara hidup benar dengan Tuhan sebelum divaksin gitu. Just in case gitu sesuatu terjadi gitu loh saudara. Karena mati hidup kita bukan ada di tangan Tuhan ya. Juga begitu, bukan di vaksinnya. Tapi juga saudara-saudara, bukan soal cara mati dan hidup kita yang menjadi masalah, atau yang menjadi persoalan, atau yang menyelamatkan. Mau kita mati karena divaksin, mau kita mati karena mau kita mati karena COVID-19, itu bukan itu yang menentukan, saudara. Jadi cara hidup kita, waktu kita masih hidup, itulah yang menentukan hidup akhir kita yang kekal, saudara-saudara. Jadi bukan karena kita divaksin lalu kita mati, lalu kita berdosa, lalu nggak masuk surga gitu ya. Bukan, itu salah, jangan sesat. Bukan karena kita mati karena COVID-19, lalu karena COVID-19 aku dihakimi. Nah, kita yang masih hidup nggak boleh menghakimi orang-orang yang kena COVID maupun orang-orang yang mati karena COVID. Karena lagi-lagi bukan karena COVID-nya yang membuat mereka selamat atau tidak selamat. Kita ini hidup di dunia ini, semuanya itu berdasarkan iman. Kalau ada orang sembuh karena iman gitu ya. Nah, orang mati, apapun penyebab dia mati, apakah karena COVID atau karena kekurangan iman, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak punya urusan lagi untuk menghakimi mereka. Jadi saudara-saudara, hanya karena apa? Hanya Tuhan yang bisa menghakimi mereka. Hanya Tuhan yang bisa menilai mereka. Oke saudara, jadi jangan waste our time menghakimi orang-orang yang mati karena vaksin atau anak-anak Tuhan yang kena vaksin. Saya pernah tanya Tuhan, Tuhan, bisa nggak anak-anak Tuhan kena COVID-19? Lalu Tuhan jawab, bisa. Karena kalian tinggal di dunia yang sama, menghirup udara yang sama. Dunia ini penuh dengan apa? Dengan kutukan, dunia penuh dengan polusi, dunia penuh dengan syarat dengan dosa. Jadi kita yang tinggal di wilayah itu juga akan terkena imbasnya. Tetapi Tuhan bilang gini, tetapi bagi anak-anakku yang percaya kepadaku, aku akan memberikan mereka jalan kelepasan. Jadi Tuhan berjanji saudara, sekalipun saudara, keluarga kena COVID, Tuhan berjanji kita bisa dibebaskan. Bahkan Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan juga akan mengalami COVID-19. Tetapi dia berjanji akan membebaskan kita dari perapian itu. Supaya apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi bagi dunia. Menjadi saksi bagi orang-orang yang kena COVID-19. Karena apa? Saya percaya kesembuhan kita adalah lagi-lagi karena Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara kena COVID, keluarga kena COVID, makan perjamuan Tuhan, percaya kepada Tuhan, makan perjamuan dengan iman, bisa pakai uap ya, uap terapi uap, lakukan terapi uap, minum vitamin-vitamin, ya pelihara, jaga kesehatan juga. Semua ini mesti kita, protokol kesehatan mesti kita lakukan. Karena Tuhan sendiri juga melakukan disiplin yang sama. Orang-orang lepra katanya, walaupun Tuhan yang memberikan mereka hukuman lepra itu, ya artinya apa? Dia bisa menjatuhkan lepra kepada atau kusta kepada siapa saja yang dia mau. Tetapi untuk orang-orang yang penyakit kusta, dia memberikan protokol kesehatan. Semua orang-orang yang penyakit kusta, atau kalau ada orang yang punya penyakit kusta, dijauhkan dari kelumpulan orang banyak. Mereka harus terpisahkan dari orang-orang banyak. Karena apa? Penyakit menular. Jadi kita sendiri pun harus ada keseimbangan antara protokol kesehatan dan iman, saudara-saudara. Dan segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan dengan iman, dan kita lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, jangan kalau saudara diharuskan vaksin, lakukan dengan iman, lakukan dengan doa, ya saudara. Dan saudara nggak perlu pengumuman lah, ya. Supaya apa? Supaya nggak jadi batu sandungan, bahan omongan, bahan pembicaraan bagi orang lain. Toh, nggak ada yang kalau saudara mati, kalau saudara sakit, sebenarnya nggak ada orang, sebenarnya maaf kata ya,
Gak ada orang yang peduli sebenarnya, gak ada orang yang pengaruhin. Paling orang bersimpati. Yang ngerasain apa? Cuma kita sendiri. Jadi lebih baik kita jaga, pelihara damai sejahtera kita untuk menjaga kesehatian, kesatuan, untuk menjaga hati kita dan juga menjaga hati orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Saya harap khotbah yang panjang ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara. Tuhan memberkati. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan dipisahkan oleh vaksin. Jangan dipisahkan oleh COVID-19. Amin. Selamat melayani. Tuhan memberkati.